tadi berkaitan dengan regulasi kuota gender yang berpotensi melanggar esensi demokrasi murni berbasis kompetensi bebas. Nah, itulah kesempatan pemerintah dan laki-laki ini jangan merasa tersaingi karena perempuan belum mendapatkan ruang, dan berikan kami ruang. Sehingga alasan klasik partai politik, saya susah sekali loh mendapatkan calon perempuan untuk di dapil ini, bla 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 bla, banyak macam alasan seperti itu. Nah, halo sahabat Bawaslu, senang sekali saya Ria dapat kembali menyapa Anda dalam podcast Bawaslu Bali. Di episode kita kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Indonesia, sebuah momen yang spesial untuk merayakan suara, peran, dan kekuatan perempuan dalam membangun bangsa. Sahabat Bawaslu, tahukah kalian bahwasanya demokrasi yang sejati bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal memberi ruang setara bagi semua, terutama perempuan untuk bersuara, berpartisipasi, dan menentukan masa depan bersama. Pada episode kali ini, kita akan membahas demokrasi inklusif dari perspektif akses dan perlindungan hak politik perempuan itu sendiri. Melihat tantangan nyata, peluang, dan langkah-langkah untuk mendorong partisipasi yang lebih kuat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita telah bersama dua narasumber sekaligus tokoh perempuan luar biasa yang akan membantu kita untuk melihat isu ini dari berbagai perspektif. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, ada Ibu Dr. DRA Igusti Ayudiah Yuniti MSI. Selamat datang Ibu dalam podcast kita di episode kali ini. Perlu kita ketahui bahwasannya Ibu Diah ini adalah seorang akademisi sekaligus dosen di Universitas Mahasaraswati Denpasar ya Bu. Dan beliau juga memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang penelitian, kemudian publikasi ilmiah, serta aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam bidang isu sosial dan demokrasi ya Bu. Kemudian ada narasumber kita yang kedua yang mungkin sudah familiar juga di kalangan kita bersama, ada Ibu Ketut Aryani selaku pengampu Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali. Dalam perannya, Bu Ketut Aryani mendorong penguatan partisipasi publik serta pengawasan partisipatif dalam proses demokrasi itu sendiri ya Bu. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Diah dan Bu Tut telah mau berkenan membersamai perbincangan kita di episode kali ini. Sebuah kebanggaan juga Bu, khususnya bagi saya bisa berada di tengah-tengah tokoh perempuan yang sudah memberikan kontribusi aktifnya khususnya dalam hal demokrasi dan keterlibatan perempuan itu sendiri. Nah Bu, untuk mengawali perbincangan kita kali ini mungkin kita bisa awali dengan pembahasan demokrasi inklusif. Dalam berbagai diskusi demokrasi kan kita sering mendengar istilah demokrasi inklusif itu sendiri. Namun pertanyaannya, apakah konsep ini benar-benar sudah terwujud dalam praktek terutama dalam konteks partisipasi perempuan? Nah, kalau dilihat dari perspektif akademisi dari Bu Diah sendiri, secara konseptual apa yang sebenarnya dimaksud dengan demokrasi inklusif, dan jika kita melihat kondisi politik di Indonesia saat ini Bu, apakah sistem demokrasi kita sudah benar-benar memberi ruang yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi atau masih ada kesenjangan yang cukup signifikan Bu? Mungkin bisa dijelaskan dari perspektif Bu Diah dulu. ya, terima kasih Ria. Om Swastiastu, selamat pagi. Tentunya ini luar biasa ya, saya diundang ke podcast ini untuk memberikan pemahaman sedikit ya, barangkali nanti Bu Tut akan menambahkan juga. Kalau kita berbicara tentang demokrasi inklusif seperti itu ya, ini adalah merupakan salah satu sistem demokrasi ya, bagaimana
semua warga negara mempunyai hak yang sama, yang setara gitu ya. Jadi tidak membedakan terutama kepada pihak-pihak yang kita sebut termarginalkan seperti itu ya. Jadi semua warga negara punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kaitannya dengan hajatan pemilu kan seperti itu ya. Nah, demokrasi inklusif ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan partisipasi politik perempuan tentu sangat erat sekali, karena dengan adanya demokrasi inklusif ini kita bisa melihat bahwa keterwakilan perempuan di legislatif, di eksekutif seperti itu ada peningkatan. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun semenjak zaman reformasi ya, kalau tidak salah sekarang secara nasional barangkali sekitar 2% ada peningkatan keterwakilan perempuan seperti itu ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya ini kan terkait juga dengan stereotip perempuan juga ya. Diskriminasi juga di sini. Nah, dengan adanya demokrasi yang inklusif ini, kita boleh dikatakan menginginkan agar demokrasi inklusif ini dilaksanakan secara inklusi, partisipasi, dan tentunya harus setara. Jadi kita tidak memandang gendernya apa gitu ya. Itu yang diharapkan oleh demokrasi inklusif ini, sehingga peran perempuan di dalam pengambilan keputusan itu setara, baik laki maupun perempuan. Itu barangkali Ria. Oke, menarik sekali nih Bu. Artinya demokrasi inklusif tidak hanya soal hak memilih saja, tetapi juga tentang sejauh mana perempuan memiliki akses, ruang, dan pengaruh yang setara dalam proses politik itu sendiri, Bu. Yeah. Namun tentu konsep ini tidak selalu berjalan mulus ketika diterapkan dalam praktik. Yeah. Nah, dari perspektif penyelenggara nih Bu Tut, bagaimana Bawaslu menerjemahkan prinsip inklusivitas tersebut dalam praktiknya? Apakah sudah ada mekanisme yang benar-benar memastikan perempuan memiliki akses dan perlindungan yang setara dalam setiap tahapan pemilu, Bu Tut? Ya, tentunya kalau kita ngomongin masalah inklusif itu bukan hanya perempuan saja, tapi juga penyandang disabilitas juga. Namun sekarang ini penyandang disabilitas juga ada yang perempuan, itu kudu juga kita perhatikan. Nah, inklusif sekarang ini dalam pelaksanaan, kalau dihubungkan dengan pelaksanaan pemilu atau penyelenggaraan pemilu, tentu peran perempuan itu patut kita dorong bersama-sama. Saya lihat sekarang ini kalau secara administratif, memang perempuan itu diperhatikan, masih kuota 30% dalam pendaftaran pasangan calon untuk legislatif atau DPR. Namun belum begitu berpihak kepada perempuan itu sendiri pada saat perempuan itu dipilih atau dalam hal keterpilihan. Artinya kita kaum perempuan berharap besar bagaimana para perempuan yang di luar sana untuk ayo ikut dan gunakan ruang-ruang yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemilu. Lagi sebentar ini kita tahun 2029 tahun politik kembali, dan peran perempuan itu sangat diharapkan khususnya dalam hal pendaftaran calon legislatif, baik DPR, DPD provinsi, DPD kabupaten, dan bahkan DPD. Itu ruang itu mestinya digunakan oleh kita para perempuan. Nah, seperti yang disampaikan, untuk peningkatan keterpilihan perempuan di legislatif itu memang meningkat, namun tidak begitu signifikan. Karena kenapa? Karena dari awal itu ruang itu dibatasi. Saya contohkan misalnya keterwakilan 30% dalam hal pendaftaran. Mestinya itu bisa lebih dari 30%, sehingga ruangnya itu lebih luas, yaitu 50-50, 50 laki, 50 perempuan, itu harapan kami sih. Luar biasa sekali Bu. Jadi kalau dari paparan Bu Diah dan Bu Tut tadi, pada akhirnya salah satu ukuran penting dari demokrasi yang inklusif adalah sejauh mana kelompok yang selama ini kurang terwakili, termasuk perempuan itu sendiri, benar-benar terlibat dalam proses politik. Kemudian menelisik lebih dalam lagi, sejauh ini kita berbicara konsep inklusif, tapi bagaimana dengan kuota gender? Apakah sistem kuota benar-benar meningkatkan kualitas demokrasi inklusif, atau justru menimbulkan persepsi bahwa perempuan hanya pengisi kursi,
tanpa kompetensi substansial. Mungkin bisa dijelaskan dari Bu Diah dulu nih, Bu. Iya, baik. Kuota perempuan ini 30% ya. Sebenarnya ini memberikan ruang ya, ruang yang baik bagi perempuan untuk berkiprah di ranah politik, di ranah publik seperti itu ya. Kita bisa menengok sejarah ya. Di Indonesia pemilu pertama itu tahun 55 itu tidak dibedakan. Jadi perempuan dan laki punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayangkan negara Amerika yang katanya paling demokratis di dunia. Mereka perempuan-perempuan di sana berjuang untuk mendapatkan hak memilih dan dipilih. Lama itu prosesnya. Tapi di Indonesia tidak. Pemilu pertama tahun 55, perempuan kita sudah punya hak dipilih dan memilih seperti itu ya. Nah, dengan diberikan ruang lagi, kalaupun itu dilihat sebelum zaman reformasi tanpa ada kuota 30%, ternyata perempuan juga banyak yang duduk di legislatif, di eksekutif seperti itu. Apalagi setelah zaman reformasi 30% kuota perempuan sudah diberikan. Tetapi yang terjadi apa? 30% kalau kita lihat regulasinya kan 30% dalam pencalonan seperti itu ya. Tidak 30% dalam hasil. Nah, ini barangkali banyak hal yang perlu kita perhatikan walaupun dengan 30% apakah benar secara nasional sudah terpenuhi kuota perempuan, kan ternyata tidak. Dari tahun 98 mulai reformasi barangkali sudah hampir 30 tahun, mendekati 30 tahun pemilu, kuota 30% hasil pemilu yang perempuan yang duduk di legislatif belum terpenuhi seperti itu. Artinya apa? Masih banyak tantangan yang ditemui, hambatan yang dilihat untuk perempuan berkiprah di ranah publik kan seperti itu ya. Nah, barangkali bukan kita hanya melihat bahwa 30% itu menguntungkan bagi perempuan di satu sisi ya, tetapi kita juga bisa melihat hambatan-hambatannya, walaupun dalam hal ini kita bersyukur ya, tetap kita bersyukur apalagi dengan adanya sistem pemilu yang yang mendapatkan suara terbanyak, yang terpilih seperti itu ya. Kalau dulu nomor urut kan agak akan berbeda, tetapi karena ini suara terbanyak, tentunya perempuan itu mempunyai akses yang terbatas untuk mereka berkiprah di ranah publik seperti itu. Tetapi walaupun secara nasional barangkali sekitar 22% keterwakilan perempuan, kita juga harus melihat perempuan yang mana yang bisa kita dudukkan di ranah publik seperti itu. Tentunya perempuan yang memang punya kualitas ya, perempuan yang berkualitas, mempunyai kemandirian, itu yang paling penting ya, dan disupport oleh keluarganya. Nah, kadang-kadang yang kita lihat sekarang, walaupun barangkali peningkatan kuota 30% terjadi di masing-masing dapil seperti itu, bahkan secara nasional, tetapi kualitas perempuan yang duduk di sana apakah sudah mewakili pemilih mereka seperti itu di dapilnya, entah apa. Jangan-jangan hanya menjadi semacam pajangan aja karena mereka punya koneksi, punya uang dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa duduk di eksekutif, di legislatif kan seperti itu. Kita tidak usah munafik deh bahwa hal seperti ini terjadi. Kalaupun misalnya teman-teman Bawaslu tidak pernah memproses tentang money politik seperti itu, karena ini kan ranahnya memang sangat kompleks sekali, tidak bisa, walaupun ada temuan tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak bisa diproses. Nah, ini barangkali salah satu tentang hal 30% ini apakah sudah mewakili perempuan, karena kalau kita lihat barangkali kalau yang lainnya melihat 30% itu sudah senang gitu ya. Tetapi bagaimana kita juga bisa dengan 30% ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan adanya perempuan di legislatif, tentunya
hal-hal yang menyangkut perempuan, aturan atau regulasi yang menyangkut tentang perempuan bisa disuarakan oleh perempuan-perempuan itu sendiri. Karena kalau laki-laki kan tidak tahu apa kebutuhan perempuan. Misalnya perempuan itu memerlukan hal seperti ini loh yang identik dengan feminisme gitu. Laki-laki kan tidak tahu, tetapi kalau ada perempuan di sana sama dengan kalau saya perumpamakan dalam satu keluarga ada suami istri, laki perempuan di sana, mereka akan bekerja sama kalau punya anak laki, punya anak perempuan. Kalau anak perempuan, kalau bapaknya pasti tidak tahu apa sih kebutuhan anak perempuan, apalagi yang meningkat remaja gitu, perlu perlengkapan untuk mereka naik ke remajanya, apa yang dibutuhkan. Nah, sama juga dengan di legislatif, harus ada laki perempuannya sehingga semua uh, regulasi, peraturan yang menyangkut baik perempuan dan laki-laki itu biar bisa disuarakan. Jangan hanya sebatas pajangan aja ada perempuan di sana. Biarpun mungkin 50% sudah terwakili gitu ya, tapi tidak menyuarakan hak-hak perempuan. Itu sama aja mending laki-laki aja di sana yang mempunyai perspektif gender seperti itu. Luar biasa sekali nih Bu. Jadi kalau dilihat dari apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai realitas partisipasi perempuan itu sendiri, sekarang kita lihat realitasnya di lapangan. Kemudian konsep dan regulasinya memang penting, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kondisi tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Kemudian Bu, kalau dari mungkin penambahan dari Bu Tut, kalau dari perspektif pengawasan pemilu nih Bu Tut, apakah Bawaslu melihat adanya peningkatan yang nyata dalam keterlibatan perempuan di berbagai tahapan pemilu, baik sebagai pemilih, penyelenggara maupun sebagai kandidat, atau justru masih ada pola-pola kerentanan atau hambatan yang terus berulang dari pemilu ke pemilu lainnya? Iya, betul sekali. Sebelum kita ngomongin masalah calon DPR dari perempuan, perwakilan perempuan atau dari perempuan itu sendiri, saya ke pengawas pemilu dulu. Nah, dalam skop yang lebih kecil, di pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu ini juga memperhatikan keterwakilan perempuan. Bukti realnya bagaimana Bawaslu dalam merekrut tenaga ad hoc maupun tenaga Bawaslu tingkatannya di daerah, kabupaten maupun provinsi dan bahkan RRI menetapkan juga ke pendaftaran calon Bawaslu itu terdapat pendaftar 30% perempuan. Itu artinya pemerintah memang sudah memperhatikan peran perempuan itu sendiri. Nah, di saat perempuan itu yang terpilih sebagai pengawas pemilu, di dalam skop kecil kita sampaikan bagaimana perempuan itu mampu betul-betul menggunakan fungsi-fungsi dan kewenangannya sebagai pengawas pemilu dalam hal kapasitasnya sebagai perempuan. Apakah perempuan itu karena perempuan dia itu tidak mengawasi di malam hari atau di 23,59 itu, ataukah hanya mengandalkan laki-laki? Nah, kalau ada pengawas pemilu seperti itu, tentu akan sudah mengurangi kualitas daripada perempuan. Begitu halnya dengan calon legislatif untuk perempuan atau calon DPR untuk perempuan. Kalau mereka hanya melengkapi secara administrasi pendaftaran calon, tentu itu keliru. Saya katakan keliru. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan kualitas perempuan yang sesuai harapan kita para perempuan. Jadi di sini kita berharap besar bahwasannya perempuan yang akan dicalonkan itu minimal sudah membekali diri dulu. Membekali dari ilmu kepemimpinan, manajerial, karena akan memanage masyarakat. Bagaimana dia itu bisa memanage masyarakat kalau dia sendiri juga tidak mampu untuk memanage dirinya sendiri. Maka dari itu, calon-calon perempuan yang diusulkan oleh partai politik nantinya berharap besar calon yang memang perempuan yang memiliki kualitas. Kualitas dalam hal memimpin, kualitas dalam hal pemahaman politik dan lain sebagainya, sehingga pada saat itu kualitas perempuan akan dinilai oleh publik. Pada saat itu perempuan kalau memang mampu meningkatkan perannya sebagai perempuan dalam hal mewakili suara rakyat, tentunya disitulah akan dapat dukungan lebih luas lagi terhadap kapasitas perempuan. Sekarang ini tidak sedikit juga perempuan tidak diberikan ruang karena perempuan, ada beberapa perempuan yang kita lihat sendiri setelah duduk di legislatif tidak mampu berbuat apa-apa untuk perempuan.
maka dari itu disitulah akan perempuan itu melemahkan perempuan itu sendiri. Kalau mereka itu bisa berbuat banyak untuk perempuan dan berjuang di sana untuk perempuan, tentu kapasitas perempuan dalam hal diperhatikannya oleh pemerintah itu akan meningkat. Itu kalau dari perspektif saya sebagai pengawas pemilu. Makin menarik. Jadi peran perempuan dalam proses demokrasi itu tidak hanya sebatas memenuhi kuota keterwakilan 30% perempuan itu sendiri ya Bu, tapi juga patut diberikan catatan bahwa sebagai perempuan yang mewakili keterwakilan perempuan itu sendiri khususnya harus memiliki kapasitas yang mumpuni di bidangnya untuk dapat benar-benar mewakili konsep keterwakilan perempuan itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita juga mengenal kebijakan afirmasi mengenai dengan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Namun setelah kebijakan ini berjalan cukup lama nih Bu, muncul pertanyaan tentang sejauh mana sih efektivitas dalam mendorong keterlibatan perempuan secara substansial. Pertanyaannya mungkin dengan kuota 30%, apakah ada risiko perempuan terjebak tokenisme, dipilih bukan karena meritokrasi, tapi sekedar memenuhi target? Bagaimana hal ini mempengaruhi kredibilitas kepemimpinan perempuan itu sendiri? Mungkin dari Bu Diah dulu, Bu. Iya, ini menarik ya kalau kita berbicara tentang kuota 30% perempuan. Di awal-awal saya sering ngomong seperti ini kalau memberikan sosialisasi kepada komunitas perempuan terutama ya. Kita tidak ingin diberikan 30%, jangan pemberian lah. Pokoknya bagaimana bisa perempuan dan laki-laki setara seperti itu ya. Tidak ada stereotip terhadap salah satu gender seperti itu ya. Tetapi ternyata regulasinya, bahkan kalau kemarin hampir hilang regulasi 30% ini. Ternyata kita masih memerlukan. Kenapa? Karena ini yang terjadi di Republik kita, bahwasanya perempuan itu menjadi di nomor 2 kan, walaupun sebenarnya kita kan sama semua ya. Kalau kita di Bali, di mata Tuhan laki perempuan itu tidak berbeda, apalagi di agama kita juga seperti itu. Tetapi yang terjadi apa yang tadi disampaikan dengan 30% kuota perempuan, walaupun secara dari pemilu ke pemilu ada kenaikan ya, ada kenaikan keterwakilan perempuan di legislatif, di eksekutif seperti itu. Tetapi kalau saya melihatnya ini belum merupakan sesuatu dalam tanda kutip, bahwa apa yang dibutuhkan oleh perempuan belum bisa tersampaikan, belum bisa diterjemahkan oleh perempuan-perempuan yang duduk di legislatif terutama ya, karena mereka yang membuat regulasi kan seperti itu ya. Makanya seperti saya sampaikan tadi, perempuan yang boleh dikatakan duduk di sana punya kualitas seperti itu ya, punya kemandirian baik dari segi finansial terutama, dan tidak mudah diintervensi, tidak mudah dipengaruhi, punya konsistensi lah dengan apa yang diperjuangkan. Walaupun tidak semua perempuan ya, tetapi saya yakin perempuan-perempuan yang duduk di legislatif, di eksekutif masih banyak yang peka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ya. Tetapi yang terjadi banyak sekali, tadi disampaikan Ria bahwasanya banyak sekali perempuan yang duduk di sana karena dalam tanda kutip lagi ya, dari segi koneksivitas barangkali, dari segi dana seperti itu ya. Makanya salah satu hal yang bisa saya sampaikan di sini, kalau ingin 30% itu barangkali oke lah, regulasinya masih tetap 30%, tetapi jangan merupakan pemberian gitu ya. Bagaimana partai politik untuk karena ini peserta pemilu kan salah satunya harus ada partai politik sebagai peserta. Jangan asal mencomot perempuan. Kadang-kadang kan karena untuk memenuhi kuota 30% perempuan di dapilnya, mereka asal comot aja. Bahkan
si perempuan sendiri, si bakal calon sendiri tidak tahu dia dicalonkan, didaftarkan karena semua persyaratan diselesaikan dikerjakan oleh partainya sehingga mereka tidak punya kualitas, barangkali hanya untuk memenuhi kuota 30% saja. Seperti itu yang dari pemilu ke pemilu itu yang saya lihat, sehingga perempuan yang benar-benar punya kemampuan, punya kualitas, punya kemandirian itu kadang-kadang kalah dengan perempuan yang asal comot tetapi koneksivitasnya luar biasa. Nah, makanya bagi teman-teman perempuan yang memang ingin terjun ke ranah politik seperti itu harus bersiap-siap dari jauh-jauh hari, jangan hanya mau dijadikan semacam boneka karena mereka tidak bekerja untuk mendapatkan suara tetapi tiba-tiba dapat kursi seperti itu. Nah, ini yang sering menjadi perempuan itu hanya menjadi semacam pajangan aja. Semua yang memutuskan untuk membuat regulasi baik tentang untuk perempuan ataupun laki-laki diputuskan oleh teman-teman yang laki-laki seperti itu. Luar biasa sekali nih Bu. Jadi kalau kita kaitkan lagi dari perspektif tadi, mungkin kita bisa nyambung ke tantangan dan pelindungan hak politik perempuan itu sendiri. Walaupun kebijakan afirmasi seperti kuota keterwakilan perempuan sudah diterapkan, kenyataannya perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk benar-benar terlibat dan berpengaruh dalam kontestasi politik. Jika dilihat dari praktik penyelenggara pemilu nih Bu Tut, sejauh mana Bawaslu melihat adanya potensi kerentanan terhadap pemenuhan hak politik perempuan, dan langkah konkret apa yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan perempuan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tapi benar-benar terlindungi dan terfasilitasi dalam setiap tahapan pemilu. Yeah. Memang itu masih ada ruang-ruang yang tidak memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Contoh dari sisi informasi. Kalau perempuan itu tidak greget, tidak mencari tahu informasi tentang posisinya dia, kewenangannya dia, dan hak-hak mereka sebagai perempuan dalam dunia pencalonan itu tentu akan sedikit tertinggal. Sekarang ini tidak sedikit juga yang mendapatkan kesempatan itu karena sudah tidak ada perempuan lagi. Sementara misalnya partai politik tersebut harus mendaftarkan 30%. Nah, karena sudah tidak ada perempuan, barulah diberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi calon atau dalam pendaftaran nanti. Terus berikutnya, bagaimana perlakuan daripada aturan maupunkah kesempatan yang diberikan oleh partai politik, karena yang mendaftarkan calon ini kan partai politik. Jadi itu berlaku sama dengan laki-laki. Nah, disinilah pada saat dan kita juga melihat fenomena sekarang ini, mungkin fenomena yang akan terjadi nanti, tidak sedikit yang misalnya nih suaminya sudah tidak mencalonkan lagi, akhirnya menyuruhlah istrinya untuk ikut menjadi calon atau digantikan oleh istrinya. Asal ada perempuan, dan perempuan yang digunakan masih dalam lingkupnya mereka, padahal masih banyak perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas di luaran sana tidak diberikan kesempatan. Nah, itu tentu bagi saya pribadi itu kurang adil dong buat perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas di luaran sana. Jadi tidak fair play gitu mainnya. Jadi tidak fair play itu hanya dikungkung oleh kepentingan politik di internal. Itu yang menjadi tantangan perempuan ke depan. Oke, menarik nih Bu Tut. Jadi berkaitan dengan regulasi kuota gender yang berpotensi melanggar esensi demokrasi murni berbasis kompetensi bebas. Biasanya jadi menciptakan distorsi pasar politik atau bahkan diskriminasi balik terhadap laki-laki yang kompeten.
sehingga inklusi gender malah menimbulkan ketidakadilan baru. Bagaimana pandangan dari Bu Diah mungkin terkait hal tersebut? Nah, ini tentu juga hal yang perlu kita perhatikan ya, terutama ini kita kan tidak bisa kalau Butut sebagai penyelenggara gitu ya, tidak bisa kita seenaknya untuk menentukan karena penyelenggara sudah ada rambu-rambunya, sudah ada regulasinya. Saya juga pribadi sebagai pemilih seperti itu kan kita tidak bisa melabrak rambu-rambunya. Tetapi kalau memungkinkan seperti saya sampaikan tadi, biar tidak terjadi distorsi seperti itu ya kan tadi juga disampaikan perempuan sudah diberikan kesempatan loh, tapi kadang-kadang perempuan kan tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali kan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kesempatan bagi perempuan sudah di depan mata tetapi tidak diambil. Tetapi ada perempuan yang tidak diberikan kesempatan, mereka bagaimana caranya biar saya mendapatkan kesempatan untuk tampilkan karakter orang banyak ya yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi kalau memungkinkan sih bagi saya ya untuk regulasi terutama tentang undang-undang pemilu ya, barangkali harus ada reformasinya ya tentang kuota 30%. Apakah tidak sebaiknya kuota 30% itu bukan hanya di pencalonan? Apakah tidak sebaiknya, barangkali kalau teman-teman perempuan sering menyampaikan bisa nggak reformasi kuota 30% itu bukan hanya di pencalonan tetapi di hasil, sehingga keterwakilan perempuan itu tidak tidak hanya sebatas wacana saja, bahwa yang duduk memang benar-benar ada di legislatif, di eksekutif, baik sebagai peserta, sebagai penyelenggara juga kan semuanya tadi disampaikan penyelenggara juga harus 30% perempuan. Kalau dalam pendaftaran juga tidak ada perempuannya, diperpanjang lagi kan seperti itu ya. Ini juga kan terkait dengan hajat hidup untuk menentukan suatu aturan ya, suatu regulasi. Jadi penting sekali peran perempuan di ranah politik ini agar hasil pemilu 30% keterwakilan perempuan. Seperti itu barangkali jangan hanya di pencalonan, sehingga suara perempuan itu tapi tetap seperti yang saya sampaikan tidak hanya sekedar duduk saja untuk menikmati 30%, tetapi benar-benar bekerja, berkarya untuk untuk hak-hak perempuan, sehingga kita tidak melihat lagi diskriminasi. Kita benar-benar akan melihat di Indonesia ini terjadi kesetaraan, tidak ada stereotip lagi. Jadi antara laki dan perempuan, apalagi kalau kita lihat jumlah penduduk di Indonesia 5 besar di dunia kalau tidak salah, lebih banyak perempuannya, dan pemilih juga lebih banyak perempuannya, dan kehadiran pemilih juga lebih banyak perempuannya dari tahun ke tahun. Itu barangkali dari saya. Wah, luar biasa sekali nih Bu Diah. Jadi kita sebagai perempuan tidak hanya lahir dan menerima realita bahwa ya sebagai perempuan ya kita harus menjadi nomor 2, tapi gimana caranya kita menjadi perempuan yang berdaya bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, atau bagi keluarga kita mungkin. Nah, sebagai penutup nih Bu, di akhir sesi, jika demokrasi yang inklusif benar-benar ingin kita wujudkan, menurut Ibu Diah dan Butut, perubahan paling mendasar apa yang harus terjadi baik dalam sistem politik maupun dalam cara masyarakat memandang keterlibatan perempuan itu sendiri? Mungkin dari Ibu Diah dulu. Mungkin. Ya, kalau kita melihat dari sistem politik di Indonesia ya, barangkali yang pertama ya tidak ada stereotip ya. Kemudian akses informasi harus semuanya diberikan gitu ya. Juga kadang-kadang kan kalau ada pemilih calon perempuan itu, kalau saya ngomongin kalau
perempuan, calon perempuan itu kurang di ongkos, di otot, uh, di otak juga harus perlu diisi gitu. Jadi 3O-nya itu harus benar-benar kuat. Kemudian juga kadang-kadang ini terjadi ya, tidak semua sih. Kalau kita lihat di partai politik, misalnya kalau ada pertemuan boleh dikatakan seperti itu, yang undangannya jam 7 malam gitu ya. Jam 10, jam 11 baru mulai. Nah, bagi perempuan ini tentu merupakan sesuatu ya, saya tetap dalam tanda kutip ini, karena tidak semua orang memahami apa kiprah perempuan itu kalau misalnya pulang malam, walaupun kita baik-baik ya, tetapi akan terjadi pergunjingan. Ini yang menyebabkan langkah perempuan itu juga tidak sebebas laki-laki. Kemudian juga akses. Kalaupun perempuan seperti yang saya sampaikan hanya dicomot seperti itu, hanya sekedar untuk memenuhi kuota, kadang-kadang mereka tidak punya link dengan partai politiknya. Boleh dikatakan pengabaian ya, tidak disupport oleh partai politiknya, karena bagaimanapun yang menjadi peserta ini kan partai politik ya. Seseorang itu dicalonkan mengatasnamakan partai, jadi support dari partai politik ini penting sekali. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman perempuan itu, berbaik-baiklah kepada pimpinan partai. Jangan baru berbeda pendapat gitu sudah ngambul. Nah, ini tidak akan bagus. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ya, pendidikan politik kepada perempuan ini sangat-sangat kurang sekali. Seharusnya kan partai politik memberikan pendidikan politik bukan hanya kepada generasi muda yang punya pemilih pemula seperti itu, tetapi harusnya semua kalangan, komunitas, organisasi, apalagi organisasi perempuan ya, untuk memberikan pendidikan politik. Saya sering melihat di lapangan bahkan yang memberikan pendidikan politik sering dari teman-teman penyelenggara, malah yang seharusnya itu merupakan kewajiban dari partai politik, sehingga mereka tidak mengatakan bahwa setiap hajatan partai politik dia kekurangan calon perempuan, karena mereka sendiri tidak mengkader, tidak ada kaderisasi baik perempuan maupun laki-laki untuk dijadikan bakal calon, sehingga alasan klasik partai politik, saya susah sekali loh mendapatkan calon perempuan untuk di dapil ini, bla 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 bla, banyak macam alasan seperti itu. Nah, tentunya ini boleh dikatakan kita sebagai perempuan ya, selain pendidikan politik juga ya, ongkos politik juga ya, ongkos politik seperti saya sampaikan tadi luar biasa juga. Kemudian juga jangan sampai partai politik itu hanya menjadikan perempuan hanya sebatas pelengkap penderita, objek kalau boleh saya katakan di sini. Jadi berikanlah ruang yang sama baik laki atau perempuan di ranah politik seperti itu. Baik, luar biasa nih Bu. Dari Bu Tut mungkin Bu bisa menambahkan kalau dilihat dari perspektif penyelenggara. Iya, kalau saya mungkin menambahkan sedikit, kalau saya selaku pengawas pemilu dari perspektif penyelenggara pemilu berharap besar regulasinya itu lebih inklusif terhadap perempuan. Itu bukan hanya diwacanakan, walaupun kalau saya berpendapat kalau ibaratkan seekor burung, laki perempuan ini harus seiring sejalan. Jadi seorang burung itu tidak mungkin akan bisa terbang tinggi tanpa hanya dengan satu sayap. Misalnya sayapnya itu sayap laki-laki, tidak mungkin akan bisa terbang tinggi. Namun kalau udah sayapnya itu seimbang, kedua sayapnya laki dan perempuan, saya yakin burung itu akan bisa terbang tinggi. Itu artinya bagaimana dari sisi regulasi, pemerintah itu memang betul-betul inklusif terhadap perempuan. Contoh, persyaratan untuk pencalonan menjadi gubernur, wakil gubernur, atau bupati, wakil bupati, wali kota, minimal dipikirkan persyaratannya itu calon tersebut, pasangan calon tersebut ada perempuan dan ada laki-laki, wajib. Apakah itu bupatinya laki-laki, wakilnya perempuan, ataukah sebaliknya. Jadi itu betul-betul inklusif terhadap perempuan. Sekarang ini aturan itu belum ada, dan kebanyakan hanya memperhatikan laki-laki. Padahal laki-laki tanpa perempuan, saya yakin itu tidak akan mendapatkan keseimbangan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pemilih perempuan terbesar apalagi kita di Bali ini, pemilih terbesarnya itu ada pada perempuan.
Setelah itu baru kaum pemilih yang lainnya, termasuk juga disabilitas dan lain sebagainya. Nah, itulah kesempatan pemerintah dan laki-laki ini jangan merasa tersaingi, karena perempuan belum mendapatkan ruang, dan berikan kami ruang. Sehingga kami yakin sebagai seorang perempuan, laki-laki itu pasti akan merasa nyaman, akan merasa terayomi juga, bagaikan di rumah tangga. Kalau tidak ada seorang ibu, siapa yang memasak, siapa yang membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal kepentingan politik ini. Maka dari itu saya yakin laki-laki juga tidak akan merasa tersaingi dengan hadirnya perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas. Jangan malah dibawa ke belakang atau dimundurkan lagi itu. Baik, luar biasa sekali nih Bu Dia dan Bu Tut, sehingga tidak terasa kita sudah ada di akhir perbincangan. Saya sungguh mendapatkan insight yang sangat luar biasa dari berbagai sudut perspektif, dari Bu Dia seorang akademisi, baik dari Bu Tut sebagai seorang penyelenggara, dari semua perspektif yang kita dengar hari ini mengenai makna demokrasi inklusif, kemudian ke realitas partisipasi perempuan, hingga tantangan dan upaya ke depan. Satu hal yang jelas, bahwa demokrasi yang kuat bukan hanya soal jumlah suara atau kuota saja, tapi soal siapa yang benar-benar diberi ruang untuk bersuara dan mengambil keputusan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus membiarkan perempuan berada di pinggir panggung politik, ataukah kita benar-benar siap mewujudkan demokrasi yang setara untuk semuanya? Jadi sekali lagi terima kasih banyak nih Bu Diah dan Bu Tut sudah meluangkan waktunya, terutama Bu Diah di sela-sela kesibukannya sebagai seorang akademisi dan pengajar di kampus juga, terus Bu Tut juga yang jauh-jauh dari Singaraja. Ini sebuah kehormatan yang sangat patut diapresiasi. Semoga kita bisa ketemu di episode-episode selanjutnya, Bu Tut. Saya sangat berharap. Jadi sahabat Bawaslu, demikianlah perbincangan kita di episode kali ini. Saya Ria, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.